Seiring dengan diluncurkannya kurikulum merdeka oleh Kemendikbudristek pada tahun 2022, di mana proses pendaftaran implementasi kurikulum merdeka tersebut dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan. Kemudian Kemendikbudristek yang akan menentukan pilihan kurikulum merdeka yang sesuai dengan kesiapan tiap-tiap satuan pendidikan. UPTD SMP Negeri 5 Pematang Siantar pada saat itu tahun 2022 mengimplementasikan kurikulum merdeka mandiri belajar. Saya sebagai pengajar praktik pada program pendidikan guru penggerak angkatan 4 tahun 2022 dan sebagai kepala sekolah yang bertugas di UPTD SMP Negeri 5 Pematang Siantar yang tepatnya dimulai pada bulan Maret tahun 2023 yang lalu, saya melihat situasi pada saat itu bahwa pengimplementasian kurikulum merdeka pada sekolah ini belum terlihat memadai karena para bapak ibu guru pada saat itu masih dalam proses belajar secara mandiri melalui platform Merdeka Mengajar sebagai salah satu dukungan dalam implementasi kurikulum merdeka. Meskipun para guru telah belajar secara mandiri melalui platform Merdeka Mengajar dalam pengimplementasian kurikulum merdeka, tetapi saya sebagai kepala sekolah merasakan ada sebuah tantangan di mana menurut hemat saya bahwa para guru sangat membutuhkan sosialisasi, bimbingan, pelatihan, atau workshop untuk proses implementasi kurikulum merdeka. Mengantisipasi hal itu, yang harus segera saya lakukan adalah saya belajar secara intensif melalui platform Merdeka Mengajar dan mengikuti BIMTEK implementasi kurikulum merdeka untuk dapat segera melakukan pengimbasan kepada para guru. Pada bulan Mei tahun 2023, saya mengikuti BIMTEK implementasi kurikulum merdeka yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar bertempat di Kota Brastagi. Setelah itu saya bertekad untuk dapat melakukan pengimbasan praktek baik dalam implementasi kurikulum merdeka kepada seluruh guru di UPTD SMP Negeri 5 Pematang Siantar. Saya fokuskan kepada P5. Pengimbasan praktek baik implementasi kurikulum merdeka yang pertama saya lakukan adalah dengan melaksanakan kegiatan workshop kepada guru-guru di UPTD SMP Negeri 5 Pematang Siantar. Fokus utama pada saat itu adalah penentuan tema, penjadwalan, penyusunan modul proyek, dan penilaian P5. Pada tahun ajaran baru Juli 2023, Wakasek Kurikulum dan Koordinator P5 serta fasilitator berdiskusi dan memutuskan yang menjadi tema P5 pada saat itu adalah 1. Gaya hidup berkelanjutan, 2. Bangunlah jiwa dan raganya, 3. Kearifan lokal. Dalam pengimbasan praktek baik penyusunan modul ajar di Kombel SMP Negeri 5 Pematang Siantar, melalui pelatihan ini saya sebagai pemateri berkolaborasi dengan pemateri lain yaitu dosen Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar, Ibu Profesor Dr. Selviana Napitupulu M.Hum dan Ibu Dr. Bertaria Sohnata Hutauruk M.Hum. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, sebelum kita bisa menjadi kontributor perangkat ajar di ruang kolaborasi kurikulum merdeka pada platform Merdeka Mengajar, yang menjadi syarat utama adalah kita wajib menyelesaikan 2 topik pelatihan mandiri. Yang pertama apa? Merdeka. Yang kedua apa? Yaitu topik perencanaan pembelajaran. Sampai kepada aksi nyata. Nah, kalau sudah selesai ini, maka di email ID kita akan diundang menjadi kontributor perangkat ajar di ruang kolaborasi kurikulum merdeka. Nah, di sana kita memilih
perangkat ajar apa yang akan kita susun. Boleh modul ajar, boleh modul project, boleh bahan ajar. Bahan ajar bisa video atau non video. Dalam hal ini kita dipandu ketika memasuki ruang kolaborasi. Kita memulai berkolaborasi, menyusun perangkat ajar. Setelah kita masuk, mulai kita berkolaborasi, kita memilih perangkat ajar apa yang akan kita unggah di PMM ini. Kebetulan saat itu saya memilih perangkat ajar modul ajar. Nah, ketika kita memilih modul ajar, kita akan dipandu melengkapi sampai kita bisa mengunggah modul ajar itu, menunggu masa telaah, kemudian muncul pemberitahuan bahwa modul ajar yang kita susun layak terbit di PMM. Nah, kebetulan ini modul ajar saya sistem organ pencernaan. Saya unggah di bulan Mei 2024. Kemarin saya lihat yang sudah mengunduh modul ajar saya ini sebanyak 1.665 kali. Mungkin guru lain, mungkin tenaga pendidik, pengguna PMM lain. Nah, inilah modul ajar saya yang berjudul sistem organ pencernaan yang sudah berhasil diterbitkan di platform Merdeka Mengajar. Pengimbasan praktek baik yang saya lakukan selanjutnya adalah penyusunan bahan ajar non-video sampai diterbitkan di PMM. Bahan ajar yang saya unggah di PMM berjudul zat aditif. Sebagai tindak lanjut dari pengimbasan praktek baik yang saya lakukan ini, para guru sedang berdiskusi untuk menyusun bahan ajar. Saya juga melakukan pengimbasan praktik baik sebagai pemateri pada workshop yang diselenggarakan di UPTD SMP Negeri 9 Pematang Siantar. Dalam pengimbasan praktek baik proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SMP Negeri 9 Pematang Siantar melalui workshop ini, saya sebagai pemateri berkolaborasi dengan pemateri lain, yaitu Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar, Ibu Kasminar Limbong, SPD MM.